Kasus yang hampir ditutup. Detektif Arga Pradipta berdiri di tepi Taman Cempaka Raya, sebuah ruang hijau kecil di tengah kawasan perumahan lama Kota Semeru. Pita polisi sudah lama dilepas. Daun-daun kering kembali berserakan seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Arga, tempat ini masih menyimpan gema kejadian 2 minggu lalu, malam ketika Dimas Hartono, seorang pegawai administrasi berusia 38 tahun, ditemukan tewas di bangku taman dengan luka tumpul di belakang kepala. Kasus itu, di atas kertas, tampak sederhana. Dimas dikenal memiliki riwayat penyakit jantung ringan. Hasil visum menunjukkan benturan yang cukup untuk menyebabkan pingsan, dan serangan jantung diduga menjadi penyebab kematian utama. Tidak ada tanda perkelahian. Dompet dan ponsel korban masih utuh. Kamera CCTV di sekitar taman tidak berfungsi sejak berbulan-bulan lalu. Semua bukti mengarah pada kesimpulan yang nyaman. Kematian mendadak akibat kondisi medis, diperparah oleh jatuh tersungkur. Arga sudah menandatangani hampir seluruh berkas penutupan kasus itu. Namun ada satu hal kecil yang terus mengganggunya. Bukan bukti besar, bukan kejanggalan forensik, melainkan ketiadaan saksi. Taman Cempaka Raya biasanya tak pernah benar-benar sepi pada malam hari. Ada pedagang kaki lima, penjaga parkir, atau sekadar warga yang berjalan pulang. Tapi malam itu, menurut laporan, tak satupun orang dewasa melihat atau mendengar apapun. Sore itu, Arga kembali ke taman hanya untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Ia duduk di bangku yang sama tempat Dimas ditemukan, memperhatikan jarak ke jalan, ke lampu taman, ke deretan rumah di seberang. Semua terasa terlalu terbuka untuk sebuah kejadian yang sama sekali tak disaksikan. Saat itulah ia melihat seorang anak kecil bermain sendiri di dekat ayunan. Usianya sekitar 7 atau 8 tahun, mengenakan seragam sekolah yang sudah agak kusam. Anak itu tampak akrab dengan taman tersebut, bergerak tanpa rasa canggung, seolah tempat itu adalah halaman rumahnya sendiri. Arga tidak berniat bertanya apapun. Prosedur sudah selesai, dan ia bukan tipe detektif yang memaksa cerita dari anak-anak. Namun ketika ia berdiri untuk pergi, suara kecil itu terdengar, nyaris tanpa maksud apa-apa, seperti komentar spontan yang biasa diucapkan anak seusianya. "Om, bangku itu sekarang aman, kan?" Arga berhenti. Ia menoleh perlahan, mencoba memastikan dirinya tidak salah dengar. Anak itu menatapnya sambil terus mengayunkan kakinya. Ekspresinya datar, bukan takut, bukan juga penasaran. Kalimat itu terdengar terlalu spesifik untuk sekadar kekhawatiran biasa. Arga mendekat, menjaga jarak yang wajar. Ia bertanya dengan nada ringan, seolah hanya menanggapi obrolan kosong. Anak itu kemudian menyebut satu kalimat lagi, kalimat sederhana, tanpa detail berlebihan, tanpa emosi, tentang seseorang yang berdiri cukup lama di belakang bangku sebelum Dimas jatuh, dan tentang bagaimana orang itu tidak terlihat seperti sedang menolong. Tidak ada tuduhan, tidak ada nama, hanya pengamatan polos. Namun di kepala Arga, seluruh susunan kasus yang rapi mulai retak. Dalam laporan resmi, tidak ada satupun saksi yang melihat siapapun berada dekat korban. Tidak ada catatan tentang seseorang yang berdiri terlalu lama di belakang bangku itu. Dan yang paling mengganggu, anak-anak dikenal mengingat posisi dan gerakan, bukan asumsi medis atau kesimpulan dewasa. Arga menyadari satu hal dengan sangat jelas. Jika anak ini mengatakan kebenaran, maka seseorang telah berbohong, dan kebohongan itu cukup besar hingga hampir menutup kasus pembunuhan sebagai kematian wajar. Ia menatap kembali bangku taman itu, kali ini bukan sebagai tempat kejadian yang selesai, melainkan sebagai titik awal kebohongan yang baru saja terungkap. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, Arga tahu bahwa ia tidak akan menutup berkas itu hari ini. Saksi yang mengaku tidak melihat. Detektif Arga Pradipta kembali ke kantor dengan satu kesadaran baru. Laporan awal kasus Dimas Hartono terlalu bersih. Tidak ada kesalahan mencolok, tetapi justru itulah masalahnya. Dalam pengalaman Arga, kematian wajar jarang meninggalkan berkas yang sempurna. Selalu ada detail kecil yang berantakan, kesaksian yang saling bertabrakan, atau garis waktu yang sedikit meleset. Pada kasus ini, semuanya terlalu rapi, seakan setiap orang sepakat untuk tidak melihat apapun. Langkah pertama Arga adalah meninjau ulang daftar saksi yang sempat diperiksa secara singkat di minggu pertama. Ada 5 nama, pedagang mie instan di sudut taman, penjaga parkir di jalan masuk perumahan, 2 warga yang rumahnya menghadap langsung ke taman, dan seorang satpam malam dari kompleks sebelah. Kelimanya memberikan keterangan serupa.
Malam itu tenang, tidak ada suara aneh, tidak melihat siapapun di sekitar bangku taman. Arga tidak langsung mencari kebohongan. Ia mencari pola. Ia mendatangi pedagang mie instan terlebih dahulu. Dari catatan waktu, gerobak itu masih buka hingga pukul 10 malam, waktu yang beririsan dengan perkiraan kematian Dimas. Posisi gerobak berjarak kurang dari 30 meter dari bangku taman. Dalam kondisi normal, mustahil pedagang itu tidak melihat setidaknya bayangan seseorang berdiri lama di satu titik. Keterangan pedagang tetap sama seperti di laporan awal. Tidak berubah satu kata pun. Tidak menambah, tidak mengurangi. Arga justru mencatat hal itu sebagai anomali. Orang yang jujur biasanya mengingat ulang dengan detail berbeda, sementara orang yang berbohong cenderung menghafal satu versi cerita. Selanjutnya, Arga memeriksa penjaga parkir. Pria itu bekerja di area tersebut hampir 5 tahun. Ia hafal jam-jam sepi dan jam ramai. Dalam laporannya, malam kejadian disebut sebagai malam biasa. Namun ketika Arga mencocokkan catatan parkir manual, jumlah kendaraan malam itu lebih sedikit dari rata-rata. Ada jeda hampir 40 menit tanpa satupun kendaraan masuk atau keluar. 40 menit sunyi di kawasan yang biasanya hidup. Arga kemudian mengunjungi dua rumah yang menghadap taman. Dari posisi jendela, bangku tempat Dimas ditemukan terlihat jelas, terutama karena lampu taman tepat berada di atasnya. Penghuni rumah pertama mengaku sudah tidur sejak pukul 9. Rumah kedua menyatakan sedang menonton televisi dengan volume kecil dan tidak memperhatikan keluar. Sekali lagi, tidak ada kebohongan yang bisa langsung ditunjuk. Namun ketika Arga menggabungkan semua keterangan itu, muncul satu kesimpulan yang mengganggu. Terlalu banyak orang yang memilih untuk tidak melihat pada waktu yang sama. Malam itu, Arga kembali menyusuri taman seorang diri. Ia berdiri tepat di belakang bangku, mengambil jarak yang sama seperti yang diceritakan anak kecil sore itu. Dari sudut ini, tubuh seseorang di bangku akan terlihat jelas, sementara wajah orang yang berdiri di belakangnya justru tersembunyi dari jalan utama. Sebuah posisi yang tidak kebetulan, posisi orang yang ingin mengamati tanpa dikenali. Ia menengok ke arah deretan rumah. Lampu-lampu teras menyala. Dari sudut tertentu, sosok di belakang bangku akan tampak seperti bayangan pohon. Tidak mencolok, tidak mencurigakan. Di titik itu, Arga mulai menyadari bahwa kebohongan besar dalam kasus ini bukan tentang bagaimana Dimas meninggal, melainkan tentang siapa yang memilih untuk diam. Dan diam, dalam kasus seperti ini, jarang terjadi tanpa alasan. Satu fakta lain yang baru ia temukan memperkuat kecurigaannya. Dimas Hartono bukan sekadar pegawai administrasi biasa. 3 bulan sebelum kematiannya, ia sempat mengajukan laporan internal di kantornya terkait dugaan penyalahgunaan dana lingkungan perumahan. Laporan yang tidak pernah ditindaklanjuti dan mendadak menghilang dari arsip. Arga menutup buku catatannya perlahan. Kini ia yakin, kalimat polos dari seorang anak kecil bukan hanya membuka ulang kasus, tetapi juga mengarahkannya pada satu kemungkinan yang semakin jelas. Dimas Hartono tidak mati sendirian, dan seseorang di sekitar taman itu tahu persis apa yang terjadi malam itu. Dan kebohongan itu, cepat atau lambat, akan runtuh. Motif yang tersembunyi di balik ketertiban. Nama Dimas Hartono perlahan berubah dari sekadar korban kematian mendadak menjadi pusat pusaran masalah yang selama ini tertutup rapi. Detektif Arga Pradipta menghabiskan 2 hari penuh menelusuri kembali kehidupan korban dalam 3 bulan terakhir, periode yang paling sering menyimpan motif tersembunyi. Dimas bekerja sebagai staf administrasi pengelola dana lingkungan di kawasan Taman Cempaka Raya. Tugasnya sederhana, mencatat iuran warga, mengarsipkan pengeluaran, dan menyusun laporan bulanan. Namun justru kesederhanaan itu memberinya akses penuh terhadap aliran uang yang jarang diperiksa secara serius. Dari arsip digital yang akhirnya berhasil dipulihkan, Arga menemukan selisih dana yang kecil tetapi konsisten. Tidak cukup besar untuk langsung menimbulkan kecurigaan, tetapi terlalu rapi untuk disebut kesalahan. Lebih penting lagi, Dimas telah menandai selisih itu sebagai potensi penyalahgunaan oleh pihak pengurus lingkungan. Catatan internalnya menyebut satu nama yang berulang kali muncul dalam transaksi, Rendra Kusuma, Koordinator Keamanan dan Kebersihan Kawasan Perumahan. Rendra bukan orang asing di Taman Cempaka Raya. Ia dikenal ramah, disiplin, dan selalu hadir dalam setiap kegiatan warga. Banyak yang mempercayainya karena ia yang mengatur jadwal satpam, pencahayaan taman, hingga perawatan fasilitas umum.
Sosok yang tampak menjaga ketertiban, tetapi justru memiliki kendali paling luas atas ruang-ruang publik, termasuk taman tempat Dimas meninggal. Arga tidak langsung menempatkan Rendra sebagai tersangka. Ia hanya mencatat satu hal penting. Rendra adalah satu-satunya orang yang memiliki alasan kuat untuk berada di taman malam itu tanpa terlihat mencurigakan. Dari catatan jadwal keamanan, Rendra mengklaim sedang melakukan pengecekan rutin di area lain pada jam kejadian. Namun pengecekan itu tidak tercatat secara detail, hanya berupa laporan singkat yang ditulis keesokan paginya. Arga membandingkan pola laporan Rendra di minggu-minggu sebelumnya. Selalu detail, selalu rapi. Laporan malam kematian Dimas justru paling singkat. Kesalahan kecil, tetapi bermakna. Arga kembali ke rumah korban, bertemu dengan istrinya yang masih dalam masa berkabung. Dari barang-barang pribadi Dimas, ditemukan sebuah catatan kecil yang terselip di antara dokumen lama. Tidak ada tuduhan langsung, hanya satu kalimat pendek tentang niat untuk menyampaikan semuanya dalam rapat warga berikutnya. Rapat yang dijadwalkan 3 hari setelah kematian Dimas. Motif itu kini mulai membentuk pola utuh. Dimas berniat membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan orang yang paling dirugikan oleh pengungkapan itu adalah orang yang selama ini terlihat paling tertib dan dipercaya. Namun Arga masih membutuhkan satu hal, bukti bahwa Rendra berada di taman pada waktu yang tepat. Ia kembali mengingat kalimat anak kecil itu, tentang seseorang yang berdiri lama di belakang bangku. Posisi tersebut bukan posisi orang yang lewat, melainkan orang yang menunggu. Dan menunggu, dalam kasus ini, berarti memastikan tidak ada saksi dewasa yang cukup berani untuk melihat. Arga menelusuri ulang rute patroli malam dan menemukan satu detail yang terlewat. Lampu taman sempat mengalami penurunan daya selama hampir setengah jam pada malam kejadian. Tidak padam, tetapi cukup redup untuk membuat bayangan sulit dikenali. Catatan perawatan lampu ditandatangani oleh Rendra sendiri. Kini, benang-benang itu saling terhubung. Anak kecil melihat sosok, para saksi dewasa memilih tidak melihat, dan satu orang memiliki kendali atas cahaya, jadwal, dan ketertiban kawasan. Arga menutup penyelidikannya hari itu dengan satu kesimpulan sementara. Pelaku bukan orang asing, melainkan bagian dari sistem yang selama ini dipercaya warga. Dan kesalahan sekecil apapun yang dilakukan pelaku, jika ditekan dari arah yang tepat, akan runtuh dengan sendirinya. Besok, Arga tahu, ia akan menekan dari arah itu. Ketika ketertiban mulai retak, Detektif Arga Pradipta tidak terburu-buru memanggil Rendra Kusuma. Pengalaman mengajarkannya bahwa orang yang terbiasa mengendalikan lingkungan akan langsung menutup diri jika merasa diserang. Arga memilih pendekatan berbeda. Ia mengganggu ritme keteraturan yang selama ini dijaga Rendra. Langkah pertama adalah inspeksi ulang sistem keamanan Taman Cempaka Raya. Dengan alasan pembaruan prosedur, Arga meminta seluruh catatan patroli, jadwal satpam, dan laporan perawatan fasilitas selama 3 bulan terakhir. Permintaan itu sah, tetapi cukup merepotkan. Rendra tetap kooperatif, menyerahkan dokumen dengan sikap profesional. Namun Arga melihat satu perubahan kecil. Laporan-laporan terbaru menjadi jauh lebih rinci daripada sebelumnya, seolah Rendra berusaha menebus kekurangan lama. Arga kemudian mencocokkan laporan patroli dengan data eksternal, jam aktif lampu taman, catatan penggunaan listrik lingkungan, dan laporan kebersihan. Disinilah satu celah terbuka. Pada malam kematian Dimas, ada lonjakan singkat konsumsi listrik di panel lampu taman sebelum akhirnya turun drastis. Artinya, seseorang sempat mengatur ulang pencahayaan secara manual. Panel itu tidak bisa diakses sembarang orang. Hanya Rendra dan 2 teknisi perawatan yang memiliki kunci. Kedua teknisi tersebut terbukti berada di luar kota malam itu. Lingkaran pun semakin menyempit. Arga kembali menemui anak kecil yang pertama kali mengucapkan kalimat penentu itu. Ia tidak meminta kesaksian resmi, hanya memastikan konsistensi cerita. Anak itu mengulang pengamatannya dengan cara yang sama. Sosok tinggi, berdiri lama, tidak bergerak mendekat, dan pergi dengan tenang setelah orang di bangku jatuh. Tidak ada tambahan dramatis. Tidak ada perubahan sudut pandang. Justru konsistensi itulah yang membuat Arga yakin cerita itu bukan hasil imajinasi. Di sisi lain, tekanan mulai terasa di lingkungan warga. Beberapa saksi dewasa yang sebelumnya mengaku tidak melihat apapun mulai menunjukkan kegelisahan. Bukan karena dituduh, tetapi karena rutinitas mereka terganggu oleh pemeriksaan ulang. Satu persatu,
Mereka mengingat detail kecil yang sebelumnya terlupakan, lampu yang meredup, suasana yang lebih sepi dari biasanya, dan keberadaan seseorang yang mereka anggap petugas keamanan sehingga tidak perlu diperhatikan. Kesalahan terbesar Rendra terletak pada asumsi sederhana. Orang tidak akan mengingat apa yang dianggap wajar. Dan ia benar, hingga seseorang memaksa mereka mengingat. Arga akhirnya memanggil Rendra untuk klarifikasi. Tidak ada interogasi keras, hanya penelusuran kronologi. Rendra menjelaskan jadwalnya dengan lancar, tetapi ada satu momen kecil yang tidak selaras. Waktu ia mengklaim berada di sisi lain kompleks ternyata beririsan dengan periode lampu taman diredupkan. Arga tidak langsung menuduh. Ia hanya menyodorkan data dan membiarkan keheningan bekerja. Dalam keheningan itulah, ketertiban yang selama ini dijaga Rendra mulai retak. Bukan lewat pengakuan, melainkan lewat upaya pembenaran yang berlebihan. Motif kini nyaris lengkap. Dimas mengancam membuka penyalahgunaan dana. Rendra memiliki akses, kesempatan, dan kendali atas situasi. Yang tersisa hanyalah satu kepastian hukum. Bagaimana kematian itu terjadi secara sengaja, bukan kebetulan. Hasil forensik lanjutan akhirnya memberi jawaban. Luka di belakang kepala Dimas menunjukkan arah dan tekanan yang tidak konsisten dengan jatuh sendiri. Benturan pertama cukup keras untuk membuat korban kehilangan kesadaran, diikuti oleh posisi tubuh yang sengaja dibiarkan hingga serangan jantung terjadi tanpa pertolongan. Itu bukan pembunuhan cepat. Itu pembiaran yang terencana. Arga menutup berkas tambahan itu dengan perasaan berat. Ia tahu, pada titik ini, Rendra sudah kehabisan ruang untuk bersembunyi. Satu dorongan terakhir akan membuat seluruh kebohongan runtuh, dan dorongan itu akan datang dari fakta yang tak bisa ditawar. Kebohongan yang tidak pernah sendiri. Rekonstruksi kejadian dilakukan pada sore hari, di waktu yang hampir sama dengan saat Dimas Hartono ditemukan tak bernyawa. Taman Cempaka Raya kembali dipenuhi garis polisi dan tatapan warga. Detektif Arga Pradipta berdiri di sisi bangku taman, memandang tempat itu bukan sebagai lokasi tragedi, melainkan sebagai rangkaian keputusan manusia yang berujung pada satu kematian yang seharusnya bisa dicegah. Arga menyusun ulang peristiwa tanpa dramatisasi. Dimas datang ke taman malam itu untuk menenangkan diri setelah memastikan seluruh dokumen laporan penyalahgunaan dana sudah siap. Ia duduk di bangku yang sama, di bawah lampu taman yang biasanya terang. Beberapa menit kemudian, Rendra Kusuma berada di belakangnya, dengan alasan patroli rutin, alasan yang tak akan menimbulkan kecurigaan siapapun. Lampu diredupkan secara manual. Bukan padam, hanya cukup untuk mengaburkan identitas. Dalam kondisi itu, satu dorongan keras di bagian belakang kepala cukup untuk membuat Dimas terjatuh dan kehilangan kesadaran. Tidak ada perlawanan. Tidak ada saksi yang merasa perlu memperhatikan. Rendra kemudian berdiri di tempatnya, memastikan tidak ada orang yang mendekat, hingga serangan jantung yang diderita Dimas menyelesaikan semuanya. Arga menekankan satu hal dalam pemaparannya. Tidak ada luka mematikan yang disengaja, tetapi ada keputusan untuk tidak menolong. Dan keputusan itu diambil dengan sadar. Bukti-bukti yang disampaikan tidak berdiri sendiri. Akses eksklusif ke panel lampu taman, laporan patroli yang janggal, selisih dana yang tercatat rapi, catatan niat korban untuk membuka semuanya di rapat warga, serta kesaksian anak kecil yang melihat posisi pelaku, semuanya saling menguatkan. Tidak ada satupun yang spektakuler, tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuat kebohongan Rendra runtuh. Rendra akhirnya tidak lagi membantah. Bukan karena tekanan emosional, melainkan karena tidak ada celah logis yang tersisa. Ia mengakui telah mendorong Dimas dalam keadaan panik, dan memilih pergi karena mengira itu hanya pingsan. Namun Arga tahu, kepanikan tidak menjelaskan mengapa lampu diredupkan terlebih dahulu, dan mengapa laporan malam itu diubah. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan. Beberapa hari kemudian, kasus itu resmi ditutup, kali ini dengan kesimpulan yang benar. Dimas Hartono dinyatakan meninggal akibat tindakan kekerasan yang disengaja dan pembiaran, bukan kematian wajar. Laporan penyalahgunaan dana yang sempat terkubur akhirnya dibuka kembali, menyeret beberapa nama lain dalam proses hukum terpisah. Arga kembali ke Taman Cempaka Raya sendirian. Bangku itu sudah dicat ulang, lampu kembali terang seperti semula. Anak kecil yang dulu mengucapkan satu kalimat sederhana kini bermain dengan teman-temannya, tak lagi sendirian. Arga berdiri sejenak, menyadari satu hal yang selalu berulang dalam pekerjaannya. Kebohongan besar hampir selalu bertahan karena dianggap sepele.
Dan seringkali, kebenaran tidak datang dari orang dewasa yang sibuk melindungi diri, melainkan dari mereka yang belum belajar untuk berbohong. Ia meninggalkan taman tanpa menoleh lagi. Kasus ini selesai, tetapi pelajaran di baliknya akan selalu ia ingat, bahwa satu kalimat kecil, jika diucapkan pada waktu yang tepat, mampu membuka kebohongan sebesar apapun.